Shalom. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Sekali lagi selamat tahun baru semua 2015. Percaya semakin dahsyat di tahun 2015. Amin. Haleluya. Saya mewakili saya, lalu Jerika juga lagi bantu tim POH, Novi. Wah, ini yang hilang lagi. Cek. Ya. Terima kasih buat Susu Joni dan keluarga semua yang udah ngundang saya ke sini sebenarnya, saudara. Lalu akhirnya saya bisa melayani karena anaknya ada juga kerja di sini, Novi. Jadi senang sekali, ini pertama kali saya melayani di POH Sydney. Sebelumnya saya pernah ke Sydney dan ke Perth. Tapi udah 7 tahun yang lalu, saudara, gitu. Dan saya percaya pagi hari ini kita semuanya datang ke tempat ini buat jangan nonton, saudara, tapi kita sungguh-sungguh, kita setiap lirik lagu, saya rindu setiap pujian penyembahan kita berikan yang terbaik. Karena saya percaya saat saudara menyembah Tuhan, Tuhan hadir di sini. Karena Tuhan ada hadir di sini sekarang, dan Dia akan melawat setiap hidup kita. Kita akan diubahkan Tuhan. Setuju? Katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Haleluya. Mari bangkit berdiri sama-sama, yuk. Bangkit berdiri sama-sama. Check one. Enggak apa-apa. Berarti megang ya. Jadi mic stand. Oke. Yang merasakan kebaikan Tuhan, tepuk tangan sekali lagi dong buat Tuhan. Semuanya baik, amin. Saya kepingin PH-nya semua bilang nyanyi bisa ya. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Sekali lagi dalam jemaat sendiri. Sekali lagi, katakan semua. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Masuk di hadiratmu, membawa pujian bagiku, Yesus. Katakan, ku memandang wajahmu, bersuka di depanku, sambil menceritakan kasihmu. Angkat tanganmu sama-sama, katakan, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kehadiranmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, engkau baik, engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yang bersuka cita semuanya teman tangan, come on. Katakan, dengan hati bersyukur kami datang Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadiratmu, membawa pujian bagimu, Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanku, sambil menceritakan kasihmu. Angkat tangan yang bersuka cita, katakan, mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah.
Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik Tuhan, sangat baik. Setiamu tak pernah berubah. Baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Yeah, yeah, yeah. Sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Haleluya. Tos kanan kiri saudara, dua orang bilang jangan meragukan kebaikan Tuhan lagi ya. Jangan meragukan kebaikan Tuhan lagi ya. Saya minta G ya. Saudara, ada sebuah lagu saya tulis, lagu baru. Saya ingat banget ketika saya tulis lagu ini, saya dapat inspirasi dari Rick Warren, saudara. Saudara tahu Rick Warren? Siapa yang tahu Rick Warren di sini? Ya pasti pernah baca buku juga. Kalau suka baca buku, saudara, yang tulis Purpose Driven Life. Ya, milihan, jutaan, puluhan juta kopi worldwide selling ya, saudara. Waktu itu saya ingat banget 2 tahun lalu ya. Saya lagi diundang konser di Toronto, di Kanada. Tiba-tiba saya dengar ada kejadian yang miris sih sebenarnya, saudara. Saudara tahu anak Rick Warren meninggal? Siapa yang tahu di sini kan? Pernah tahu ya? Beritanya luar biasa, shock begitu. Anaknya yang paling kecil bunuh diri pakai pistol. Saudara bisa bayangkan, wah, anak pendeta besar bunuh diri pakai pistol. Ternyata memang anaknya ada kelainan mental, saudara. Udah dari sejak lama sih, sejak kecil dia udah mencoba untuk membunuh diri, tapi mereka tetap doakan dan mereka berusaha untuk tahan begitu. Tapi sekali lagi ya, segala sesuatu terjadi ada maksud Tuhan. Dan saya suka banget di saat seperti itu. Kalau kita jadi Rick Warren, kita kayak gimana? Mungkin kita marah sama Tuhan. Tuhan, gua udah melayani Tuhan, udah melakukan yang terbaik, tapi kok Tuhan izinkan seperti itu? Tapi di saat seperti itu Rick Warren tidak bilang begitu, saudara. Saya ikut follow Twitternya. Di saat seperti itu, di dalam keadaan dia sedih, dia berduka, dia bilang begini, "My God is greater than my grief. Amin. My God is greater than my fear, my sorrow." Dia bilang gitu. Tuhan yang dia sembah jauh lebih besar dari setiap masalah yang dia hadapi. Tiba-tiba melodi muncul. Saya ingat lagi di Toronto tuh. Saya ingat tiba-tiba jadilah lagu yang akan saya nyanyikan ini, saudara. Dan saya percaya apapun masalah saudara hari-hari ini, Tuhan kita jauh lebih besar. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa dahsyat. Dan saudara tahu, karena kejadian itu disorot CNN, semua televisi internasional sorot dia dong, pasti banyak yang caci maki dia banyak. Tapi di samping itu, ketika banyak disorot, dia katakan yang terbaik. Dia katakan tentang Tuhan yang dia sembah, Tuhan Yesus. Banyak orang bertobat, ribuan jiwa bertobat gara-gara kejadian itu. Dan saya percaya satu orang bertobatnya susah banget sih, saudara. Tapi sekali lagi, lewat apapun yang terjadi, Tuhan turut bekerja untuk datang kebaikan. Setuju, katakan amin. Tepuk tangan buat Yesus, Tuhan luar biasa. My God, come on. Semuanya tepuk tangan di atas kepala, come on. Your word to be praised, Lord. Semuanya katakan bangga, bangga. He's greater than my grief. He's greater than my fear. He's greater than my sorrow. Sing out your love, come on. Your love is the only one I need. It's the only one I see. It's the only one I long for. Lift up your hands and sing. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me. You died for me, so I can be alive. Good news, good news, good news, good news, good news, good news. I'm right up with my son. Yes, God the heaven. Sing up your light. Good news, layak, 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 layak Tuhan. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat.
Everybody sing. My God is greater than my greed. He's greater than my fear. He's greater than my sorrow. Semuanya katakan sing out. He's the only one I see. He's the only one I see. Come on. He's the only one I love for. Mari yang katakan Jesus Christ. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me. Thank you, Jesus, so I can be alive. Kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat Tuhan, Kau terhebat, Kau terhebat. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Semuanya tepuk tangan, Pak. Katakan Jesus Christ. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me. You died for me, so I can be alive. Ku berseru, kudus. Coba sendiri katakan. Kudus, kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Dia layak terima pujian umatnya, katakan. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Serukan Dia layak. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Yesus, Tuhan Dia terhebat dalam hidupmu. Thank you, Jesus. Haleluya. Sebelum saudara duduk, ingatin sekali lagi saudara kiri kanan, bilang, Tuhan yang kau sembah, Dia hidup dan Dia berkuasa. Bilang, haleluya. Silakan duduk hadirat Tuhan. Tidak bisa menjadi bisa. Mungkin orang bilang, oh Dorcen bisa karena ganteng atau karena karena pintar Mandarin, dan dia bilang gitu. No. Suaranya bagus. No, banyak penyanyi lebih bagus. Bahkan lucunya, saya punya teman-teman banyak yang jebolan Indonesian Idol. Kurang apa Indonesian Idol, saudara? Pakai idol di nonton jutaan orang. Benar ya? Tapi mereka sampai hari ini pun belum tentu dipakai Tuhan. Bahkan kadang-kadang, kok Edward boleh dong ajak-ajak pelayanan? Itu idol, saudara. Minta-minta ajak saya, diajak nyanyi untuk nyanyi begitu. Saya kadang-kadang bingung. Kamu kan udah dikenal banyak orang, nonton di TV. Kita penyanyi rohani udah pernah masuk TV. Benar ya? Itu membuktikan Tuhan bisa pakai siapa saja. Ya, setuju, katakan amin. Amin. Dia bisa berkati hidupmu. Berkat bukan cuma duit, tapi apapun yang kau kerjakan, yang kau melakukan dengan tulus hati, dengan melakukan yang terbaik buat Tuhan, Dia sanggup berkati. Setuju, katakan amin. Dan cuma satu yang saya belajar sampai hari ini. Saya sadar banget saya tidak bisa tanpa Tuhan. Karena saya tahu banget saya tidak ada kekuatan saya jago nyanyi atau apa. No, cuma satu yang saya belajar, mengandalkan Tuhan. Lean on Him always. Setuju, katakan amin. Yang mau mengandalkan Tuhan, angkat tangan. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Haleluya. 每当我面对风浪，你总在我身旁，生命不分与我分享更深的渴望。每当有困境阻挡，你
旨意不要忘，使我心中满有平安，充满无限希望。你是我永远的依靠，牵着信心来宣告，我真实经历你全能的力量，唯有你是我永远的依靠，牵着信心来宣告，当我来全心敬拜，神迹就在不远前方。Indonesia seperti ini. Di setiap persoalan kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Katakan di setiap pergumulan kau telah merancangkan iman itu hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Angkat tanganmu, katakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau Yesus yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Saudara lihat dari lagu ini, di setiap persoalan Tuhan turut bekerja. Ini saya ambil dari firman Tuhan, saudara, karena saya menikmati. Ketika saya mengalami pergumulan persoalan, saya mencoba untuk ngomong tentang di dalam hal yang tetap positif, saudara, untuk tetap mengatakan janji Tuhan. Makanya firman Tuhan itu berkuasa banget. Kita harus tahu firman Tuhan, karena di saat kita lagi down, kalau kita ikut down, habis. Tapi saat kita down, tiba-tiba janji Tuhan, firman Tuhan keluar, dan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Dan lirik lagu berikutnya saya bilang, di setiap pergumulan Kau telah merancangkan. Mungkin gila kali orang bilangnya, masih di dalam pergumulan Tuhan merancangkan yang baik. Tapi ini perkataan iman, perkataan faith, iman, saudara. Belum terjadi, tapi saya tahu ketika saya melewati pergumulan itu bersama dengan Tuhan, Tuhan memang udah merancangkan yang baik ke depannya. Ya, setuju, katakan amin. Karena masa depan kita masa depan yang penuh pengharapan. Dan ketika saya katakan itu, refnya cuma saya bilang, kalau saudara tetap mau mengandalkan Tuhan, tetap di dalam jalur Tuhan, pasti saudara cuma bisa bilang, hanya Kau Tuhan yang selalu kuandalkan, hanya Kau Tuhan selalu ku nantikan, karena pertolongan Tuhan itu nyata. Dan saat kita bisa menyembah Tuhan, mujizat terjadi. Makanya lirik lagu ini saya bilang, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi, penyembah. 我要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。 Saudara tahu lagu ini? Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Semuanya katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. apapun yang terjadi, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. semua pasti tahu lagu ini, amin. Semenjak itu ternyata album itu jadi booming, karena lagu ini termasuk lagu ini juga, dan nama Edward tidak dipromosi, saudara. Padahal kan perusahaan rekaman dengar ada lagu ini, mereka bilang lagu ini tidak bagus. Tapi ketika berjalan dengan waktu,
tanpa promosi, tanpa dibikin poster pun. Biasa kalau penyanyi baru gitu, apalagi zaman itu tadi saya bilang kan, zaman presiden worship ya, jangan tiba-tiba keluar lagu slow kayak tadi begitu, rasanya kebanting gitu. Tapi sekali lagi, apa yang kebanting dan di mata manusia tidak kebanting di mata Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Tuhan selasa kau ingin ngomong, gue bisa pakai siapa aja. Even yang tidak punya nama, nyanyi Mandarin pun di Indonesia tuh bisa pakai. Ya, menyentuh begitu banyak orang, bahkan album Tuhan sampai di China, sampai di Hong Kong, sampai di luar negeri, dan jadi berkat bagi orang-orang yang berbahasa Mandarin. Dan tahun demi tahun sampai hari ini saya masih tetap berkarya baik yang Mandarin maupun Indonesia. Cuma saya kepingin bilang lewat kesaksian ini bahwa sekali lagi, apapun engkau hari-hari ini, engkau diberikan Tuhan talenta. Amin. Jangan merasa, mungkin menurut saya kelemahan karena saya tidak berambisi jadi penyanyi. Tapi sekali lagi, Tuhan bisa pakai orang seperti ini. Kalau Tuhan bisa pakai Tuhan yang model kayak begini, Tuhan bisa pakai setiap saudara di tempat ini. Karena ketika Dia menciptakan engkau, ada benih yang ditaruh, talenta itu. Pergunakan talenta itu buat kemuliaan nama Tuhan. Engkau akan melihat dahsyat dalam hidupmu. Kalau engkau bisa berbisnis, engkau bekerja, engkau apapun itu, Tuhan bisa pakai di marketplace semuanya. Setuju, katakan amin. Dia bisa pakai, pasti saudara. Model kayak begini Dia pakai. Dan 9 tahun kemudian, saya kepingin putar satu video ini. Ini bukti betapa Tuhan yang sudah sempat Tuhan Yesus dia hidup dan berkuasa. 面对风浪，你总在我身旁。 Hello， 大家好，我是喜恩。现在呢，我正在帮一位印尼华侨创作型优秀的不得了的一位才子在录音。他是谁呢？他就是 Edward Chen。因为他从我背后走过，所以我觉得凉凉的，所以就是发音不太标准。爱德华陈先生。 是我永远的依靠，牵手信心来宣告，我真是心。嗨，大家好，我是约书亚乐团的之毅。那大家都叫我曹老师。为什么叫我曹老师呢？因为我在台湾，我是一位专业的歌唱老师，然后我教过的学生。 就是现在目前线上的艺人。我真是经历你全能的力量，唯有你是我永远的依靠。我觉得 Edward 他非常有心，就是他对华语的这些诗歌，他非常的有负担，而且他写的诗歌非常感动人心。其实他还没有来之前，我们就已经认识他许许多多的歌曲。这样子，所以他可以换。可以换吗？没有，这个如果不能换也不会。 心敬拜，神迹就在不远前方。 Menyembah Tuhan seperti itu, saudara. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, yuk. Ajar kami untuk menyembah Tuhan di dalam pergumulan hidup kami, Tuhan. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Katakan dengan iman. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Angkat tanganmu, katakan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti
terjadi. Katakan, oh Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan pertolongan-Mu. Hanya Kau Yesus, Yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari dengan kedua tangan terangkan di hadapan Tuhan, katakan, kita akan mengatakan Tuhan, yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan pertolongan-Mu. Nyata bagiku dan bagimu. Yang selalu ku Ku andalkan, yang selalu ku nantikan. selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Sekali lagi katakan, oh Kau yang selalu haleluya, sungguh nyata pertolongan-Mu Tuhan. Hanya Kau Yesus. Ajak kami untuk selalu mengandalkan Tuhan, menantikan Tuhan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, ada mujizat Tuhan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah-Mu, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Berikan sorak-sorai lebih baik bagi Yesus Tuhan yang pantas diandalkan. Mari belajar sembah Tuhan. Ambil waktu sebentar, mari menyembah Tuhan. Haleluya. Oh yeah, we worship you. Mencintaimu, mencintaimu Yesus. Haleluya. Oh, mari sembah Tuhan. Hadirat yang kuat siang hari ini, Dia melihat isi hatimu, Dia tahu pergumulan hidupmu. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Oh ya. Firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Hari ini mengangkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ini tangan-tangan yang mau belajar mengandalkan-Mu Tuhan di tahun 2015 ini. Kami tahu tahun 2015 orang bilang semakin susah, tapi bagi orang-orang yang menantikan dan mengandalkan Tuhan, tidak pernah dikecewakan Tuhan. Engkau pasti memberkati hidup kami, Engkau pasti menolong hidup kami Tuhan. Karena kami belajar untuk menyenangkan Tuhan. Di setiap pergumulan yang kami hadapi, kami tetap mau menyenangkan Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi kita bawakan lagu ini. Refnya bilang, Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu kunantikan. Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu kunantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Yang selalu yang selalu yang ku nantikan.
Mungkin bagi orang dia gagal, dia mati, dan sekali Bono dia mati untuk memberikan kita kehidupan. Dan hari ketiga dia bangkit, dia siapkan kita untuk di atas nanti. Setuju katakan amin, haleluya. Saya kepingin hari-hari mungkin banyak juga yang tidak percaya tentang mujizat saudara, tapi saya mengalami mujizat itu. Dari tadi saya ngomong semua tentang mujizat yang saya alami dengan Tuhan. Mau dia mujizat besar atau kecil, ada mujizat. Bapak yang percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan. Sumber mujizat kita cuma Tuhan Yesus. Cuma Tuhan Yesus saudara. Cuma Tuhan Yesus. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti. Cara untuk menolong hidupku. Yang percaya dia Tuhan tidak pernah gagal, angkat tangan bukan gagal. Percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, ku percaya kau Tuhan yang kau tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Menepati janji-janjimu. ini janji Tuhan. Kau membawaku terus naik. Katakan tak akan pernah turun. Tak akan pernah turun. Tak pernah turun. Tak pernah turun. Mari katakan Tuhan. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Yes. Menjadikanku lebih. It's your destiny. Ku percaya kau Tuhan Dia tidak pernah lalai. tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Menepati janjimu Tuhan. Menepati janji-janjimu. Katakan sebab kau Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah. Berikan sorak-sorak buat Yesus Tuhan yang tidak pernah gagal. Lebih meriah buat Yesus Tuhan yang percaya bahwa dia tidak pernah gagal. Tepuk tangan. Yang setuju sama-sama saya dengan iman katakan, Sebab kau Tuhan tak pernah gagal.我相信你是上帝家，永不会忘记你向我所承诺的应许。Oh yeah. dia pasti tepati janji-janjinya. Setuju katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. He never fails. He never fails you. Dia tidak pernah gagal saudara. Mungkin sih saudara, cuma Tuhan Yesus. Sekarang Faith udah umur 5 tahun, udah mau 6 tahun Februari ini. Dia mau ulang tahun ke-6. Tapi ketika anak saya yang pertama Justin Faith, namanya Just in Faith sih sebenarnya saudara. Ya, saya taruh koma di atas, cuman waktu bikin aktenya jadi Justin Faith ya, tapi tidak apa-apa. Anyway, saya tidak kasih nama Justin sebenarnya, cuma dari Just in Faith. Orang tuanya tulis lagu jadi namanya juga ada punya arti. Anak yang kedua perempuan namanya True Love gitu ya. Ya, harusnya ada faith, love, and hope.
Tapi cukup, sekarang cukup. Hope-nya Tuhan Yesus saja. Hope-nya Tuhan Yesus. Udah karena saya sering tinggalin anak saya, diundang melayani kemana-mana, sudah jadi kasihan, kadang-kadang kasihan juga. Waktu Faith, anak saya yang pertama, waktu umur 2 tahun lebih, Tuhan izinkan dia mengalami satu sakit, saudara. Jadi yang lucunya, istri saya paling geli kalau lihat pup, BAB ya, pup di sini, stools ya, ya buang air besar itu. Dia paling geli. Tapi lucunya waktu satu kali, waktu dia umur 2 tahun lebih, anak saya Faith lagi beol, lagi buang air besar, lagi pup, tiba-tiba istri saya waktu mau flush gitu, dengan sendirinya kelihatan ada darah dan lendir, saudara, di stoolsnya, di pupnya. Kita pikir ya cuma infeksi biasa, saudara. Akhirnya kita bawa ke dokter, dikasih antibiotik, minum seminggu, minum, hilang. Nanti habis itu minum, ada lagi, dia pup, ada lagi keluar, kasih antibiotik lagi, begitu terus. Dan itu berlangsung 2 bulan, seperti itu terus. Lalu mertua saya bilang, Edward mendingan ke Singapura deh. Singapura memang terkenal dengan dokter ya, saudara, dengan dokternya, tapi uangnya juga terkenal, saudara. Gitu ya. Ya karena anak saya bawa ke Singapura, saudara. Dicek di sana, masuk rumah sakit, sama juga di treatment. Baru 5 hari udah ribuan dolar keluar, saudara. Wah, ini belum sembuh nih. Saya bilang, wah bahaya nih. Akhirnya saya takut saya tidak mampu, saudara. Akhirnya saya bawa dia kembali ke Jakarta. Saya cari dokter spesialis gastro anak yang terbaik di Jakarta. Saya bawa ke sana. Itu berlab, setiap hari stoolsnya saya bawa ke lab, itu ada darah dan lendir. Eritrositnya tinggi, leukositnya tinggi. Kalau di sini ada sekolah dokter pasti tahu, itu pasti ada infeksi, ada sesuatu di dalam ususnya dia. Dokternya bilang, Edward ini udah 5 bulan. Edward kalau kita kasih antibiotik terus begini, waduh, nggak bagus juga. Anak saya umur kecil 2 tahun lebih udah bisa minum itu Citromax, saudara, antibiotik yang dosis tunggal. Itu bayangkan umur 2 tahun lebih udah minum begitu. Dari semua antibiotik dari kecil sampai yang paling tinggi dia udah minum semua. Dokter bilang kita harus operasi, kita harus lihat di dalam ususnya ada apa, gitu. Saya takut anak-anaknya udah kurus, kering karena susah makan selama 5 bulan itu, tidak bisa makan. Disuruh ganti susunya mulai dari susu hewan, susu tumbuh-tumbuhan, saudara. Yang susu tumbuh-tumbuhan yang kaleng 400 gram itu mungkin bisa 400 ribuan, saudara. Yang 400 gram dari tumbuh-tumbuhan mahal banget, pokoknya mahal. Udah ganti ke kedelai lah apa, pokoknya akhirnya paling mahal itu, udah paling mahal tumbuh-tumbuhan, udah tahu apa itu. Tetap terus nggak bisa, jadi dia kurus banget. Dan kalau dia udah sakit, dia jalan, dia sakit, dia namanya 2 tahun lebih, dia nggak tahu mana yang sakit, saudara. Bagian sini dia pegang kemaluannya, dia pegang pantatnya, dia bingung, dia guling-guling keringat dingin, dia nangis teriak-teriak, saudara. Udah deh, daripada Singapura mahal, mendingan saya ke Malaysia, karena Malaysia minimal kursnya setengahnya, saudara. Dan saya tahu Malaysia juga zaman sekarang oke lah, dokternya sekarang lagi top juga. Singkat cerita, saya cari di internet bagian gastro anak, dokter spesialis, saya bawa ke Malaysia. Sampai di Malaysia, dicek-cek semua, memang dokter bilang kita harus masuk operasi. Masuk ruang operasi, setelah ternyata keluar gitu, dokternya kerjain di dalam, ternyata memang dipanggil saya masuk, ternyata itu ada sejenis tumor, polip begitu ya di ususnya, saudara. Itu yang darah terus merah, itu yang harus dipotong, jadi agak benjolan begitu di ususnya. Dia bilang, Edward ada 2 cara, ini mau dipotong ususnya jadi pendek atau mau dipotong polipnya, itu benjolannya itu. Saya bilang, terserah dokter, aku yang terbaik. Saya tanda tangan. Dia bilang, saya mencoba untuk potong dulu. Dia bilang, sayang kalau dipotong ususnya dipendekin, sayang. Dia bilang, masih kecil. Ya singkat cerita, dia kerjain 2,5 jam lebih. Dokternya keluar, ternyata setelah 2 jam lebih dia bawa itu potongan. Dia bilang, Edward, saya sudah dapat potongannya, puji Tuhan tidak terjadi apa-apa. Dia bukan Kristen kali, maksudnya saya ngomong puji Tuhan udah jadi apa-apa, bukan dokternya. Dia merasa bukan Kristen kali. Cuma saya dalam hati, waduh puji Tuhan, maksudnya dia bilang everything is fine, dan terjadi apa-apa. Dia masih dalam terbius, dia suruh bawa ke kamar. Nanti 1 jam kemudian saya akan ke kamar untuk kunjungin. Udah, dia masih terbius, Faith-nya bawa ke kamar. Sejam kemudian benar dokternya datang. Dokternya bilang, Edward tadi saya ketemunya berapa senti dari duburnya gitu ya, dan letaknya di sini dan segala macam. Oke. Tapi semuanya udah baik dok. Oh baik katanya, udah semua aman. Udah. Dokternya keluar pintu waktu itu setengah 7 malam. Dokternya bilang, Edward tadi saya ketemunya berapa senti dari duburnya gitu ya, dan letaknya di sini dan segala macam. Oke. Tapi semuanya udah baik dok. Oh baik katanya, udah semua aman. Udah. Dokternya keluar pintu waktu itu setengah 7 malam. Anak saya ketut, saudara.
gitu kentut ya. Dalam keadaan masih terbius itu. Aku suruh Beb ganti pampers, takut dia buang air besar kan. Waktu dibuka itu ternyata darah semua saudara, darah semua. Waduh kita udah stres, udah saya lari dokternya takut pulang kan, saya lari keluar. Saya bilang dok itu darahnya keluar dok. Oh biasa, dia bilang biasa, memang habis operasi biasanya begitu, biasa. Ini enggak biasa dok, ini banyak. Saya bilang udah biasa. Oh gitu ya. Dia masuk, dia lari ke dalam, dia lihat, dia shock, dia punya muka udah pucat saudara. Dia telepon lagi dokternya udah pulang, dokter anestesi, dokter operasi kan udah pada pulang semua. Dia telepon lagi, kita harus operasi lagi. Tapi dalam keadaan begitu gimana mau operasi? Keluar darah terus. Ada fotonya, boleh ditayangkan nomor 1. Yang tidak kuat darah boleh tutup mata. Saya mengabadikan kan saya pikir udah selesai saudara. Lalu nomor 2 boleh. Ini berkali-kali saudara. Nomor 3 mukanya udah biru. Nomor 4 sampai dia harus dioksigen karena dia nafasnya udah satu begitu ya. Saya cuma pegang istri saya saat itu, saya bilang Beb, kalau memang Tuhan mau ambil ya 2 tahun lebih Tuhan percayakan, tidak apa-apa, kita harus komitmen, tidak ada yang salah menyalahkan. Janjian, jangan salahkan siapa-siapa, kalau memang waktunya Tuhan ya udah selesai. Dan kita udah let it go, kita udah pasrah, udah berserah. Dan harus ngambil darah. Darahnya untung sama saya, tapi saya bilang dok ambil darah saya. Oh nggak bisa begitu, enak aja, harus di screening katanya darahku dan segala macam kan. Oh ada nunggu tambah stres. Dan di saat itu hari Sabtu, Jumat malam. Hari Sabtu saya harus pulang. Karena begini, saya ke Malaysia kan saya tidak tahu kalau akan kejadian begini saudara. Jadi biasanya kalau orang mau berobat, pasti kan tidak beli tiket pulangnya dulu karena belum tahu sampai kapan. Tapi saya beli tiket pulang pergi karena saya tahu tidak akan terjadi begini. Saya cuma mau ngecek. Saya pikir mudah begitu. Dan juga hari Minggunya saya harus melayani. Selama saya bisa berikan yang terbaik, saya belajar bertanggung jawab setia dari hal yang kecil. Saya lakukan itu. Karena ada begitu banyak juga saya dengar artis-artis yang lain, penyanyi, gara-gara jadwal ada di sana lebih bayar lebih mahal, pindah masuk. Tuhan bikin mujizat, akhirnya dia pelan-pelan tapi masih keluar, tapi masih dia stabil, kondisinya stabil. Nah dalam keadaan itu saya bilang Beb, karena saya sudah tidak usah pulang, jadi saya bisa jaga. Cuman malam hari itu subuh Sabtu saya bilang, sekarang saya tidak tenang ya. Karena saya pernah janji Tuhan selama saya masih bisa berdiri, saya akan tetap tunaikan, saya tidak mau batalin jadwal saya. Lalu saya bilang Beb, daripada saya di sini juga cuman bisa lihat, saya tidak bisa lakukan apa-apa, mendingan tetap besok saya pulang. Jadi kami berdoa sama-sama. Saya cuma bilang Tuhan, kalau selama ini saya melayani Tuhan seperti ini saudara, penyembahan, pujian penyembahan, tiba-tiba di belakang ada yang disembuhkan, dijamah Tuhan, orang yang sakit sembuh. Seringkali saya dapatkan itu. Saya bersuka cita banget. Ada banyak kesaksian saya dapat ketika saya menyembah Tuhan, Tuhan sembuhkan. Tapi saya bilang, Tuhan, kok anak saya seperti ini? Saya melayani Tuhan. Sama juga saya ngomong gitu, saya melayani Tuhan, saya lakukan yang terbaik. Saya percaya. Besok pagi saya tetap pulang. Saya bilang, Tuhan, you do your part, I do my part. Tuhan lakukan bagian Tuhan, saya lakukan bagian saya. Karena saya tahu Tuhan yang saya sembah sanggup lakukan segala perkara. Yes. Itu dengan itu perlu hikmat juga saudara, dan perlu kekuatan dari Tuhan. Sudah nyampe nih pulang, Sabtu pagi udah mau boarding, udah dipanggil, saya telepon istri saya cek, Beb saya udah mau naik pesawat ini, udah boarding, gimana Fed? Pasangannya saya bilang, Fed lagi keluar darah lagi. Waduh saya mau tinggalin itu pesawat, saya mau balik lagi ke rumah sakit saudara. Cuma saya pikir enggak deh, tetap mungkin Tuhan lagi lihat di atas, ini anak pulang dah ya, gitu kali ya. Maksudnya ya dengan janji yang saya lakukan. Saya pulang saudara, hari Minggu saya muncul, orang pada kaget loh, panitianya pada kaget loh, bukannya kamu tetap di Malaysia? Oh enggak apa-apa, yuk kita lakukan. Ya kita nyembah. Saat itu sama seperti hari ini saya kesaksian pujian, saya menyembah Tuhan, wah luar biasa, dukungan doa jemaat luar biasa, dan saya pun diberkati. Setelah acara saya telepon istri saya, gimana Faith udah mulai membaik, dan harusnya memang mau dioperasi lagi, mau dicek kalau ada kebocoran gitu kan, robek. Tapi tidak dilakukan itu, dan bahkan 2 hari kemudian dia boleh pulang. Dia udah bisa main iPad malah saudara, dia udah bisa duduk, dan 2 hari kemudian dia pulang tanpa dilakukan operasi kedua kali. Dan luar biasa Tuhan. Setelah itu saya kesaksian, seperti hari ini saya kesaksian kemana-mana. Nah, tidak berhenti sampai di situ saudara. Berapa bulan kemudian, sekitar 6 bulan kemudian, dan singkat cerita kami bawa ke Singapura, masuk ke ruang operasi lagi. Tapi kali ini cuma setengah jam saudara. Dokternya keluar, saya bingung, aku cuma setengah jam, biasanya di sana 2 jam setengah. DP Edward, saya sudah cari seluruh ususnya, masukin semua alat, dicek semua, lihat
Ternyata dia tidak temukan satu polip yang baru muncul, bahkan polip yang lama yang itu hilang semua total. Dan ternyata Tuhan berikan usus yang baru sempurna. Tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan, sudah bisa kita. Kita mau minta Koko Fet untuk bantu nyanyi ya. Cek, cek. Hah? Tuhan Thank you. Tuhan tak pernah janji Langit selalu biru. Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Berikan kekuatan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan
tidak mengerti Tuhan. Tapi ajarkan kami untuk sekali lagi Tuhan, untuk setia dan percaya sama Tuhan, karena mujizat Tuhan selalu ada. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Harapanku hanya padamu. Sekali lagi katakan, saat ku tak Melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanyalah padamu. semua yang percaya katakan, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. sing Lord, I will trust in you. 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 My heart will trust. Mari bagi berdiri sama-sama, angkat tangan katakan, Lord, Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Mari kedua tangan terangkat ini kami percaya Tuhan. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Saat saya tulis lagu ini, saya tidak melihat sekali lagi pertolongan Tuhan, saudara. Ini cerita lain lagi mungkin karena tidak ada waktu. Tapi ketika saya tulis lagu ini, saya lagi di iman yang paling rendah. Waktu saya mau rekaman, saya pikir saya mau ganti lirik lagunya ini, karena refnya cuma hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Mungkin terlalu mudah gitu saya pikir ya. Saya mau ganti. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, Edward, jangan ganti. Karena di saat itu saya tidak melihat, tidak ada alasan untuk percaya sebenarnya saudara. Karena yang saya lihat dengan mata jasmani semuanya hancur, begitu. Iya. Tapi Roh Kudus bilang jangan ganti, karena memang ketika engkau mau tetap di dalam Tuhan, berarti cuma bisa keluar kata-kata hatiku percaya. Bukan karena masalah yang
melodinya gampang atau kata-katanya mudah gitu diulang-ulang. Karena memang saudara, kalau kita mau tetap mengandalkan Tuhan, kita mau tetap di dalam Tuhan, pasti kita cuma bisa bilang, Tuhan aku mau percaya, hatiku percaya, cuma itu. Dan puji Tuhan, lagu ini jadi kekuatan buat banyak orang kemanapun saya pergi, dari desa, kota. Ada begitu banyak orang udah mau putus asa, udah mau bunuh diri, dia dengar lagu ini, imannya dibangkitkan. Amin. Dan dia pulih di dalam Tuhan. Dan hari-hari ini sekali lagi, hidup kita hidup karena percaya. Tuhan memberikan dua mata sebenarnya saudara. Memang dua mata, mata jasmani, tapi ada mata rohani. Ketika mata jasmani tidak melihat sesuatu yang baik, ada mata rohani. Malah Tuhan kepingin lihat itu saudara. Karena firman Tuhan sekali lagi kata, berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya. Berarti bukan mata yang ini, mata yang di sini. Setuju katakan amin. Amin. Mari hari ini masuk tahun 2015. Ke depan rasanya waduh masih blur semuanya. Tapi sekalipun tidak melihat jalan Tuhan, tidak mengerti Tuhan, tapi lirik lagu berikutnya saya bilang, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya Yesus. Biar ini juga menjadi isi hati saudara, komitmen saudara di tahun 2015. Engkau tetap mau mempercayai Tuhan sepenuhnya. Karena bagi orang yang percaya, sekali lagi, mujizat itu ada. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Katakan, hatiku percaya. Jemaat sendiri katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya Dia sanggup sembuhkan sakitmu siang hari ini. Percaya Dia sanggup pulihkan keluargamu yang rusak dan hancur siang hari ini. Percaya Dia sanggup berkati hidupmu melimpah. Karena Dia menjadikan kita kepala dan bukan ekor, terus naik dan tidak pernah turun. Terjadi sesuai iman percayamu. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sing, Lord, I will trust in you. 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 My heart will trust. My heart will trust in you, Lord. My heart will trust in. My heart will trust. My heart will trust in you. Mari sekali lagi sembah Tuhan.
sorai tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Yang pantas dipercayai. Terima kasih buat hadirat-Mu siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Kami tahu kepercayaan kami di dalam Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Sekali lagi biar ini menjadi pengakuan iman kami siang hari ini. Apapun yang terjadi, tetap percaya. Kami akan terbang di atas badai bersama Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang menang. Di dalam nama Yesus yang sudah diberkati, yang sudah dipulihkan, yang sudah disembuhkan Tuhan, sama-sama katakan